Mari bersama-sama biar melalui pujian ini di hari ini. Ini yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara Renungan Harian dan kita bergabung di hari Jumat ini saudara. Kembali saya akan melanjutkan khotbah saya bagian yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita dalam keadaan terjepit atau terhimpit. Saudara, yang pertama seringkali orang lari dari sebuah masalah. Ya, mereka mulai menyerah, mereka mulai putus asa dan seringkali kita mulai kecewa saudara. Udah lebih baik cari jalan lain. Nah ini saudara. Yang kedua saudara yang kemarin yaitu sikap menyalahkan. Seringkali kita demen cari orang ketiga ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita saudara. Bukannya introspeksi diri tetapi malah seringkali menyalahkan orang ketiga. Coba belajar introspeksi. Nah hari ini bagaimana sikap kita ketika kita kadang terjepit atau terhimpit. Mungkin secara finansial, di dalam keluarga, mungkin kesehatan kita, atau usaha bisnis, atau dalam segala hal saudara. Yang ketiga ini yang kita akan bahas. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Bapa di surga, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur kalau sampai hari ini kami tetap kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kiranya pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di bagian yang ketiga
Ya, bagaimana keadaan kita dalam keadaan terjepit atau terhimpit. Saudara, saya ingatkan pada hari ini yang ketiga, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18 itu dinyatakan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi keadaan terjepit. Kenapa saudara? Karena mereka didapati bahwa mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar. Saudara, meskipun di depan mereka udah ada siap hukuman, nyala api 7 kali saudara, keadaan terhimpit terjepit, tetapi saudara, ya Sadrak, Mesak dan Abednego siap menghadapi keadaan terjepit itu. Sesungguhnya mereka dapat tawaran kompromi dari Nebukadnezar. Kalau mereka menyembah patung, mereka akan aman. Nah saudara, apabila mereka mau sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, tetapi mereka tetap memiliki komitmen untuk tidak menyembah patung itu. Dan bagi mereka saudara, ada mukjizat ataupun tidak ada mukjizat dari Allah, mereka tetap tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Yang kasih Tuhan, di dalam keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak jarang kita menghadapi himpitan serta tawaran-tawaran kompromi dengan dunia ini. Wah, dijanjikan fasilitas, dijanjikan tempat yang basah, wah, dipromosikan saudara. Tetapi seharusnya kita memiliki sikap tegas seperti 3 sekawan ini, trio kwek-kwek saudara, yaitu tidak kompromi dengan dosa ataupun konsekuensi yang kita hadapi saudara. Nah ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya berharap ketika kita menghadapi masalah persoalan yang sangat terjepit, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang harus kita hadapi kembali di dalam kitab 1 Samuel saudara, dikatakan 30 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang di-6 ini ya kembali kepada peristiwa Daud, bahwa Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ini yang keempat saudara. Nampak jelas bahwa Daud memberi otoritas penuh dalam kehidupan dan setiap langkahnya itu kepada Tuhan. Dia tidak berjalan menurut emosinya atau keadaan yang menimpanya, tetapi Daud tetap memberi tempat untuk Allah mengontrol kehidupannya. Nah ini saudara, terkadang emosi kita memuncak, terkadang kita lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menopang kita. Daud yakin sekali sudah kasih Tuhan. Dia tidak berjalan menurut emosinya atau keadaan yang menimpanya, tapi dia tetap memberi tempat untuk Allah mengontrol hidupnya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi saat ini saudara, mari kita belajar untuk kita tetap memberi tempat bagi Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. 4 poin ini yang menjadi tolak titik ukur iman kita adalah bagian yang keempat, menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari kehidupan setiap kami pasti mengalami keadaan terjepit atau terhimpit. Kami seringkali merasa putus asa. Seringkali kami kecewa. Bahkan seakan-akan ingin melarikan diri. Tapi dengan beberapa hari ini, kami diingatkan khususnya buat firman Tuhan hari ini. Ketika kami menguatkan hati kami, ketika kami memberi kepercayaan kami kepada Tuhan, menguatkan iman kami, maka di situ kami akan bisa melihat hal yang terindah dalam kehidupan kami.
Kami boleh belajar 4 sikap menghadapi keadaan himpit terjepit. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami taat kepada Tuhan, ketika kami mempercayai Tuhan, maka semuanya itu kami bisa melihat ada tangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sebagaimana Daud diberkati, kami pun diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Biarin masalah banyak, persoalan banyak, utang banyak. Tenang aja saudara. Ya tenang, ketika kita memiliki iman, kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengontrol hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa ya, nanti malam ada acara live Instagram Bapak Ibu. Live Instagram 8:30 sampai 8:30. Jadi Bapak Ibu kalau mau tulis pokok-pokok doa di situ, nanti kru saya akan tulis cepet-cepet. Ya kalau seandainya Bapak Ibu nggak kesebut namanya, saya mohon maaf, tapi semua ada di buku doa saya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti malam live Instagram Pendeta Surya Rapali. God bless you. Adakan hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan, ada mukjizat, ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada sukacita, damai sejahtera, sehingga menjadikan hidup kami pada hari ini hidup yang spesial bersama dengan Tuhan. Berkati umatmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.